Assalamualaikum, halo, saya Ajeng, peserta Latsar Kementerian Hukum dan HAM Angkatan 9, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan singkat terkait bela negara sebagai bentuk persembahan untuk negeri. Menurut kalian, apa sih bela negara itu? Dan bagaimana sikap atau contoh perilaku kita dalam membela negara? Apakah kalian masih berpikir bahwa membela negara harus terjun ke medan perang? Padahal nggak selamanya loh bela negara itu terjun ke medan perang dan juga bawa senjata. Saat ini, wujud bela negara dapat dilakukan dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Nah, apa aja ya wujud dari bela negara itu? Yuk kita simak penjelasannya bareng-bareng. Wujud bela negara yang pertama yaitu mematuhi protokol kesehatan, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Berani menegur orang lain yang tidak menggunakan masker dan memberikan masker adalah salah satu bentuk bela negara, yaitu pada nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan tidak melanggar aturan protokol kesehatan. Dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan, kita telah melakukan bela negara untuk melindungi bangsa Indonesia dari penyebaran COVID-19. Wujud bela negara yang kedua adalah menggunakan media sosial dengan baik. Media sosial saat ini menjadi tempat banyak orang dapat bertemu dan berinteraksi. Selain itu, melalui media sosial, suatu kabar atau berita dapat cepat tersebar. Namun, sayangnya tidak semua berita yang tersebar itu merupakan berita yang benar. Banyak juga loh berita-berita yang bohong atau hoax. Nah, sebagai netizen yang cerdas, kita harus bisa milih nih, mana berita yang benar dan berita yang nggak benar. Dan juga kita wajib mencari tahu kebenaran suatu berita. Sebab fatal akibatnya kalau kita terbukti menyebarkan berita yang bohong. Kayak gini nih akibatnya, kalau kita terbukti menyebarkan berita yang bohong. Ya, benar banget. Ancamannya adalah penjara untuk orang-orang yang menyebarkan berita hoax karena melanggar Undang-Undang ITE. Nah, jangan sampai kita memberikan informasi yang salah kepada teman atau keluarga kita. Jadi, jangan lupa ya, harus bijak dalam bersosial media. Wujud bela negara yang ketiga adalah tidak menggunakan barang-barang palsu. Sebagaimana kita ketahui, dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin marak juga nih barang-barang palsu yang diperjualbelikan dengan bebas. Padahal hal ini sangat merugikan bagi konsumen dan juga produsen. Hayo, siapa di sini yang masih pakai barang-barang palsu? Atau bahkan memperjualbelikannya? Kayak gini nih. Nah, penggunaan barang palsu itu ternyata melanggar hak kekayaan intelektual berupa merek loh. Nah, maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan juga sadar hukum, wajib nih untuk mengimplementasikannya dengan tidak membeli barang-barang palsu. Pemerintah juga selalu aktif dalam memberikan penyuluhan terkait larangan memperjualbelikan barang palsu. Dan juga turun langsung untuk menyita barang-barang palsu itu. Kayak gini nih contohnya. Nah, kita sebagai masyarakat wajib untuk tidak menggunakan, apalagi sampai memperjualbelikan barang-barang palsu itu. Selain itu, nggak ada salahnya juga loh, kalau kita memberikan edukasi kepada keluarga, teman, orang-orang terdekat, agar mereka terhindar dan tidak menggunakan barang-barang palsu lagi. Daripada kita pakai barang-barang palsu dari merek-merek internasional, lebih baik kita menggunakan barang-barang asli Indonesia, yang pastinya nggak kalah keren loh. Ingat, kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi, dari beberapa contoh wujud bela negara yang udah dijelasin tadi, yuk mari kita sama-sama mulai menumbuhkan sikap aksi bela negara dengan melakukan tindakan kecil dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita mencintai negeri kita, Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.